Mungkin sebentar bisa ya Pak Yance bisa share sebentar. Siap, Pak Bernard. Shalom buat teman-teman semua di Full Gospel Chapter Surabaya. Saya agak lama sudah tidak pernah mengikuti kegiatan semacam ini karena sibuk dengan pelayanan di gereja. Dan yang kedua, sering ke luar pulau, ada pekerjaan pertamanan di sana. Tetapi setiap Sabtu Minggu saya balik ke Surabaya untuk pelayanan di gereja. Demikian. Saat ini saya ada vokal grup bersama Pak Edi Patinasrani dan kami berlatih di rumahnya setiap hari Sabtu. Demikian dari saya. Terima kasih. Waktu kita bersama-sama itu apa yang terjadi dengan Pak Yance? Saya sejak bergabung dengan kelompok dari Pak Bernard, Pak Susilo, Pak Niko, saya merasakan Tuhan itu memberkati apa yang kita kerjakan. Apabila sesuatu kita kerjakan dengan iman dan keyakinan yang penuh, Tuhan akan menyertai memberkati kita. Sehingga saya masih eksis hingga saat ini di mana usia saya sudah 75 tahun, tapi saya masih mendapatkan proyek-proyek pertamanan. Terima kasih untuk Pak Bernard yang banyak memberi bantuan baik moral maupun rohani, secara rohani. Terima kasih Pak Bernard. Ya, maksud saya supaya nanti kita sharing ini karena betapa pentingnya komunitas itu. Gitu. Ya, dulu sering sama-sama, dulu masih merokok, kemudian tidak merokok, kemudian bertumbuh di dalam pelayanan, dan sekarang sudah bisa sampai setia juga di majelisan, bahkan masih bisa keluar pulau, dapatkan berkat untuk pekerjaan-pekerjaan pertama luar pulau, semua karena kemurahan Tuhan. Nah sekarang mesti aktif lagi di City Chapter ya Pak Yanti ya. Siap Pak Bernard. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yance. Saya sapa Pak Daniel Chang. Welcome Pak Daniel. Lalu saya mau share sedikit soal Pak Budiartono, boleh ya? 2 menit aja ya. Ya boleh. Silakan. Ya. Jadi Pak Budiartono itu rekor pelayanannya itu sangat luar biasa. Bersama saya dulu itu sampai masuk ke desa-desa. Saudara tahu Pak Budiartono ini begitu rendah hati. Jadi kita dipisah gereja, terus Pak Budiartono itu membawakan firman Tuhan di dekat Pasirian situ. Itu jemaatnya itu sekitar 40 sampai 50 orang begitu, gereja kecil. Dan pada saat saya kembali jemput Pak Budi ini, ternyata meskipun pelayanannya sederhana tetapi sangat diurapi Tuhan, sehingga seluruh jemaat itu tidak ada sisa yang satu di kursi. Semua dibawa manifest menangis bahasa roh, dan Pak Budi bingung cara menyetopnya. Nah, luar biasa, sangat sukacita saya bertemu Pak Budi kembali. Ayo kembalikan lagi rohnya itu Pak Budi, ya, supaya tetap menyala-nyala, membawakan orang lain Tuhan, cari jiwa baru, cari member baru, ya, selamat untuk kembali di Full Gospel. Luar biasa, Tuhan pasti menyayangi Pak Budiartono. Amin. Amin, amin. Coba satu lagi Pak Heru, tadi di pesawat gimana kesaksian? Waduh, ya ini padahal saya mau chat sama Pak Budi ini. Waduh, Pak Budi ini luar biasa ya teman-teman. Kalau kita dengar kesaksiannya bisa menyala-nyala semua itu. Pak Budi ini dalam perjalanan Surabaya ke Guangzhou atau kemana ya pada waktu itu, dalam perjalanan pesawat ini, dalam pesawat. Nah, sebelahnya ini ada orang yang terus pegang tasbihnya Syai Baba itu. Ya, nah, Pak Budi ini orangnya polos. Dia bilang sama encik sebelahnya itu, jangan ini, itu iblis itu katanya gitu. Ya Bapak iblis, Tuhan Yesus. Wah, ngamuk orangnya ini tulus.
Tapi Pak Budi ini luar biasa ini Pak Budi ya. Kalau tapi tiba-tiba dalam pesawat itu ada C1 yang dengan anaknya itu tiba-tiba sakit, muntah-muntah darah, saudara. Waduh, ini yang namanya satu pesawat ini bingung, pramugarinya itu bingung, sampai tanya apakah ada dokter di sini gitu loh. Kalau nggak salah ada, tapi muntah darahnya itu tidak berhenti. Waduh, terus Syekh Baba ini datang, saudara, yang bawa tasbih itu, yang tim itu. Dikasih lembaran gambarannya Syekh Baba sambil memantra itu. Waduh, dia dengan mantranya itu. Tapi muntahnya itu tambah luar biasa, saudara. Terus kemudian Pak Budi ini yang datang, saudara. Pak Budi. Waduh, dia itu sujud, saudara. Di jalanannya pesawat itu sujud, saudara. Ya doanya apa? Tuhan Yesus, jangan kalah sama Syekh Baba. Waduh, Tuhan Yesus ditantang gitu, saudara. Terus dia nyanyi. Orang Pak Budi orang tulus. Dia nyanyi ini loh, saudara. Ya, jadikan aku Tuhan rumah doaku. Orang tulus yang tidak malu, saudara ya. Seluruh pesawat itu lihat Pak Budi ini, waduh. Tapi Pak Budi tidak ada rasa malu. Kemudian dia mendoakan, saudara. Dalam nama Yesus. Oleh karena pilot Yesus sembuh. Waduh, berhenti, saudara. Orang seluruh pesawat itu kaget semua, saudara. Waduh, itu demonstrasi kuasa Allah, saudara. Ya, terus Pak Budi ini membagikan majalah suara, saudara. Ya, di seluruh pesawat itu dibagi semua. Pak Budi ini kalau ketemu sama Pak Beni dijuluki Raja Salaman. Karena kalau saudara ketemu pasti tidak akan lewat disalami semua. Waduh, luar biasa Pak Budi. Makanya saya lihat Pak Budi ini kemuliaannya harus kembali nih, kemuliaan Tuhan ini. Ya, mulutnya yang dulu penuh dengan kesaksian, saudara. Roh yang menyala-nyala ada padanya. Dalam perjalanan itu, saudara, semua orang yang dibagikan majalah suara menaruh hormat. Karena ini ada buktinya, saudara. Orang mulai membaca yang sebelumnya nggak nganggap majalah Voice itu. Orang mulai membaca apa yang dibawakan sampai tiba di China ya, saudara ya, di Tiongkok sana. Itu dia berhenti, saudara. Dan ambulan jemput ini. Waduh, kesaksian Pak Budi ini luar biasa ya, betul-betul memuliakan Tuhan. Itu Pak Leo. Ya, terima kasih Pak. Saya teringat sampaikan kepada Arkipus bahwa pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan dengan sepenuhnya ya. Oke, malam hari ini kita akan masuk sharing firman Tuhan. Apa yang disampaikan Pak Indra tadi nggak pahami sama dengan saya, Pak Indra. Bahwa tema Pak Budi Sentosa ini surrender for victory. Saya pikir ini satu kontradiksi ya. Tapi ini untuk kita dengarkan. Mari kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Saya minta Pak Budi Sentosa bisa langsung pimpin Pak dalam doa firman. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apabila semua malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini, Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Tuhan, beri hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu hanya menjadi alat, tidak lebih dari yang lain. Dan biarlah hamba-Mu bersembunyi bersama Kristus di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat malam semua. Malam. Saya mendapat tema dari Pak Halim. Temanya adalah submission. Submission itu kalau saya lihat itu terjemahannya itu penyerahan. Kemudian saya diminta lagi apa subtemanya. Nah, kemudian saya mendapat subtemanya surrender for victory. Yaitu kalau bisa diartikan itu berserah untuk menang. Jadi kadang-kadang kita ini seringkali berpikir sebaliknya, bahwa jangan menyerah untuk bisa supaya menang.
Tapi banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa harus menyerah supaya bisa menang. Kalau enggak, kita tidak bisa menang. Nah, sebelumnya, ayo kita baca bersama, kita sharing bersama malam hari ini. Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami masalah, dan saya percaya juga setiap kita pasti sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang setiap minggu disampaikan, yang luar biasa kesaksiannya. Ya, sambil jalan ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu yang firman pertama. Kemudian ini sudah muncul. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kemudian yang kedua, Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Jadi saya mengambil dari dua ayat ini, karena dua ayat ini, Mazmur 37 ayat 5 dan Mazmur 37 ayat 4, sebetulnya artinya itu hampir sama sebetulnya. Jadi kalau kita melihat kata berserah ya, berserah itu memang sebetulnya tidak sama dengan terserah ya. Kemudian berserah juga tidak sama dengan menyerah. Berserah beda dengan menyerah. Kalau menyerah, namanya orang menyerah, kadang-kadang kan kita bisa juga ya, saya juga pernah ngalami, kadang-kadang menyerah deh. Kalau kita bicara sama orang lain, saya nyerah deh. Jadi kalau arti menyerah itu sebetulnya tidak ada kelanjutannya kalau kata menyerah. Juga kalau kata menyerah itu tidak perlu berpikir lagi. Dan tidak ada yang bisa dipercayai lagi untuk mampu menolong kita, itu kalau menyerah. Jadi ujung-ujungnya menyerah pasti jatuh deh. Tapi kalau berserah itu pasti ada yang kita percayai. Karena kita berani menyerahkan kepada seseorang atau kepada Tuhan. Contoh misalnya, kalau yang gampang sehari-hari yang kita lakukan adalah, misalnya teman-teman kita yang punya toko di Pasar Atom. Kadang-kadang kan karyawannya begitu lama kerja sama dia, sehingga dia dipercaya oleh pemilik toko itu, sehingga kadang-kadang dia untuk pergi sebentar, mungkin makan siang, dia menyerahkan, aku serahkan ya kamu yang jaga toko saya ini. Karena saya yakin kenapa kok berani dia serahkan tokonya, dia keluar sebentar mungkin, karena dia percaya. Dia sudah percaya kepada karyawannya itu. Jadi karena dia percaya, dia berani berserahkan tokonya itu untuk sementara waktu kepada karyawannya. Jadi sebetulnya berserah dengan percaya ini tidak bisa jauh. Kalau orang bisa berserah, itu pasti ada orang yang bisa dipercayai. Kalau orang percaya, pasti bisa berserah juga kepada orang ini, karena saya percaya kepada seseorang ini, sehingga saya mempercayakan ini kepada dia. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah berserah hidupmu kepada Tuhan. Nah ini bukan hanya manusia, inilah Allah kita, yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang memang layak untuk dipercaya. Beda antara berserah dengan menyerah. Kalau berserah itu harus ada komitmen selanjutnya. Tidak cukup hanya, maksudnya bukan hanya pasif, tapi kita harus melakukan sesuatu kalau kita berserah. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita mengalami masalah dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau namanya sudah menyerah,
diserahkan, berarti ada sesuatu yang harus dirilis. Maksudnya ada sesuatu yang harus dilepaskan. Berserah itu harus stop, berhenti. Berhentinya apa? Berhenti berpikir dengan caranya sendiri. Itu namanya berserah. Tapi kadang-kadang termasuk saya, seringkali kita berserah kepada Tuhan, tapi masih kita mikir, caranya gimana ini ya untuk menyelesaikan ini. Tarik akal terus supaya kita bisa dapat jalan keluar. Ini. Jadi kita berserah tapi tidak stop, tidak berhenti, stop. Jadi harusnya kalau berserah itu stop, berhenti. Berhenti. Bisa melepaskan cara-cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya berserah. Kemudian yang paling gampang adalah ciri utamanya berserah itu biasanya beban kita bisa berkurang, beban pikiran kita, karena kita berani melepaskan, aku serahkan deh kepada Tuhan. Jadi kita tidak berpikir lagi, tapi betul-betul kita serahkan kepada Tuhan. Itu baru berserah. Jadi ada yang terlepas beban-beban kita, dan ada yang bebas dari hidup kita. Kita tidak stres lagi, itu ciri utamanya kalau kita betul-betul berserah. Jadi kita berhenti berpikir sendiri, berhenti mencari penyelesaian sendiri, tapi betul-betul berhenti dan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah arti berserah. Berserah juga harus stop dengan berpikir dengan cara kita sendiri. Berserah itu berarti stop dengan melihat kenyataan yang sedang kita alami. Karena kadang-kadang begitu kita melihat kenyataan yang belum selesai persoalan kita tidak bisa berserah lagi. Makanya yang disebut berserah itu harus stop benar. Stop dalam berpikir dengan cara kita, stop dalam melihat kenyataan, stop dalam mendengar tuduhan-tuduhan yang seringkali orang-orang di sekitar kita menuduh kita atau mengejek kita. Kamu begitu banyak berdoa belum selesai-selesai urusanmu. Kapan ditolong Tuhan? Nah, kadang-kadang seperti itu yang kita alami. Jadi arti berserah itu tidak sama dengan menyerah. Berserah itu perlu persiapan diri. Berserah. Jaga iman tetap stabil, itu yang berserah. Jadi bukan pasif. Memang stop kita. Jangan berpikir sendiri dengan cara kita sendiri. Tapi kita harus perlu persiapan diri. Perlu menjaga iman tetap stabil. Jadi itulah yang harus kita siapkan dalam berserah. Dalam pemberhentian kita. Kalau kita tidak bisa stop dengan terus berpikir dengan cara kita, dengan melihat cara-cara mungkin datang ke teman, datang ke ini untuk mencari solusi, itu tidak akan bisa berserah karena daging kita masih kuat. Jadi kalau namanya berserah, betul-betul berhenti deh, stop. Kita tidak melakukan apa-apa, kita harus tergantung kepada Tuhan. Pikiran kita secara manusia kita turunkan juga. Kita tidak melihat kenyataan, jangan pernah melihat kenyataan kalau sudah berserah. Betul-betul stop, telinga juga ditutup, itu baru berserah. Berserah, yang benar-benar berserah, setelah melepaskan, merilis pikiran-pikiran yang membuat kita stres, pasti ada damai sejahtera. Kalau betul-betul kita berserah. Kemudian serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sama dengan nantikan Tuhan. Waktu nantikan Tuhan itu yang disebut berserah, itu berarti berhenti kita. Jangan terus keliling, jangan terus tanya, jangan terus mendengar, jangan terus melihat kenyataan. Itulah menantikan Tuhan. Kemudian tetap ikuti jalannya. Maksudnya ikuti jalannya adalah tetap percaya, tetap melakukan semua yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya stop, tapi kita terus aktif bersama Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat 12, kalau kita baca, berbunyi seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang berserah. Roma 12 ayat 12 ini orang yang berserah ini seperti ini. Jadi bersukacita. Jadi ada sukacita. Kalau orang berserah itu pasti ada sukacita.
Karena dia sudah bebas dari pikirannya sendiri, dia tidak mencari solusi terus atas pikirannya sendiri, dia berhenti, stop. Dalam pengharapan pertolongan Tuhan, dia selalu bersukacita, kemudian sabar dalam kesesakan. Kalau sudah kita betul-betul bisa berserah total, baru kita bisa bersabar, karena kita punya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kemudian bertekun dalam doa. Makanya berserah itu harus kita perlu persiapan, perlu tetap menjaga iman. Contoh misalnya, seringkali kalau kita lihat pada contoh bangsa Israel, kita bedakan dengan Ayub. Bangsa Israel itu tidak pernah berserah dia. Dan beda. Jadi dengan Ayub, berserah itu jangan sampai ada dua persoalan. Ya, persoalan dengan berpikir yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan mendapat dua persoalan. Jadi persoalan yang pertama biasanya persoalan yang memang kita hadapi pada saat itu, tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa berserah, malah persoalan kedua yang datang kepada kita tidak berkenan kepada Tuhan dengan cara berpikir kita. Makanya kita harus melepas semua cara berpikir kita yang salah terhadap Tuhan, sehingga Tuhan betul-betul bisa menolong kita. Contohnya adalah Ayub. Pada saat Ayub mengalami masalah, Ayub tetap berpikir benar bahwa Tuhan itu adalah penciptanya. Meskipun kadang-kadang yang terakhir Ayub pernah mengatakan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tapi itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Beda sama bangsa Israel. Dia mengalami masalah di padang gurun, tapi itu menjadi masalah di luar mereka. Problemnya bangsa Israel adalah punya masalah yang banyak di dalam diri mereka, di dalam pikiran mereka. Mereka tidak percaya tetap kepada pertolongan Tuhan, meskipun dia selama perjalanan di padang gurun diberi makan mana, ya, tetap mereka tidak percaya. Sampai kapan Tuhan? Selalu komplain kepada Tuhan. Itu adalah masalah yang paling berbahaya sebetulnya. Kalau masalah yang dalam hidup kita, dalam pikiran kita bisa selesai, masalah di luar itu sebetulnya gampang, tinggal diselesaikan sama Tuhan. Tapi kalau masalah yang ada di dalam kita, pikiran kita ini belum selesai sama Tuhan, nah ini yang problemnya tidak selesai sampai 40 tahun akhirnya bangsa Israel. Karena masalahnya adalah dua kalau bangsa Israel. Masalah di luar itu adalah dia harus melewati begitu banyak rintangan untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi masalah yang paling problem dengan bangsa Israel adalah masalah dalam pikirannya sendiri, masalah dalam hidupnya sendiri dengan Tuhan. Jadi ada dua persoalan di bangsa Israel. Itu yang harus kita hindari supaya kita bisa cepat selesai. Kalau cuma masalah di luar kita, itu Tuhan bisa segera selesaikan. Asal jangan ada masalah lain di dalam pikiran kita terhadap Tuhan. Itu yang menjadi masalah yang paling berat sebetulnya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kita perlu persiapan untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Kalau diartikan di sini, Mbak, mengikuti jalannya, itu berarti setelah stop kita, setelah selesai kita berserah, itu adalah stop. Kita mulai masuk untuk listen. Jadi kita mulai mendengar. Kita mulai mendengar suara Tuhan, kita mulai dekat kepada Tuhan supaya kita mendapat tuntunan Tuhan. Kita mulai mendengar. Kalau kita tidak stop, tidak berhenti, kita tidak akan bisa mendengar Tuhan, tidak akan bisa dekat sama Tuhan. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mulai mengikuti jalannya Tuhan. Jadi setia, taat, mulai dekat dengan Tuhan, mulai jaga kekudusan, jangan sampai kita menyalahi dan tidak berkenan hidup di hadapan Tuhan pada saat proses ini, proses persoalan ini. Mulai masuk dalam banyak penyembahan, mulai banyak meluangkan waktu bersama Tuhan. Itu yang disebut listen, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Itulah komitmen kalau kita berserah. Beda sama yang tadi kita katakan menyerah. Kalau menyerah sudah kita tidak melakukan apa-apa lagi. Karena tidak ada yang kita percaya lagi.
Kalau berserah itu masih ada yang kita percayai meskipun seolah-olah melihat bahwa problem kita ini tidak terselesaikan, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tapi kita masih ada yang kita percayai. Sehingga kita mau mendengar, kita mau mendekat kepada Tuhan karena ada yang kita percayai. Karena kita yakin bahwa Tuhan mampu menolongku. Jadi itu yang dilakukan. Sebetulnya saya pernah mengalami secara pribadi, sekitar tahun 2000, saya mengalami, waktu itu baru kerja memangnya ya, tidak terlalu lama, saya mengalami masalah yang sangat-sangat berat, kalau menurut ukuran saya pada saat itu. Karena beberapa orang yang lain itu mengalami hal yang seperti saya ini sudah betul-betul gagal. Makanya ada teman saya itu yang dekat sama saya mengatakan seperti ini kepada saya. Dia mengatakan bahwa persoalanmu itu sangat berat. Jangankan pemerintahan yang ada di Surabaya, presiden aja nggak bisa nolong kamu dengan kondisi seperti ini. Nah, teman saya aja sudah bilang seperti itu. Jadi saya setelah mendengar itu, saya pulang, saya mikir sampai rumah. Gimana ini ya? Presiden aja nggak bisa nolong, apalagi yang lain. Kan buang waktu saja, saya akan buang waktu, buang uang, dan buang yang lain. Kemudian saya, karena kondisi seperti itu, saya berdoa waktu itu, saya bicara sama Tuhan, akhirnya saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, teman saya aja ngomong presiden nggak bisa bantu, apalagi saya mengurusnya bukan presiden, orang-orang yang jauh di bawah presiden, kan sudah tidak mungkin. Jadi karena problemnya seperti itu, saya betul-betul serahkan deh, Tuhan, saya berserah total deh kepadamu dan saya percaya kepadamu. Dan saya mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Itu kan baru manusia Tuhan ya, yang mengatakan bahwa tidak akan bisa diselesaikan, presiden pun tidak bisa. Tapi kan bukan Engkau Tuhan yang mengatakan. Itu kan baru manusia yang mengatakan, bukan Engkau Tuhan Yesus yang mengatakan ke saya seperti itu. Jadi saya masih ada pengharapan, saya ngomong ke Tuhan. Tapi misalnya Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan, apabila betul-betul tidak bisa diselesaikan, saya tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya setia kepada Tuhan. Setelah saya melepaskan itu, betul-betul surrender kepada Tuhan, melepaskan itu, betul-betul saya ini penuh dengan damai sejahtera. Saya tidak takut lagi itu mau berhasil, mau gagal, mau apapun, saya serahkan total. Jadi sejak hari itu saya bersukacita meskipun persoalan itu selesai atau tidak selesai, tapi saya serahkan pada Tuhan karena saya percaya yang diomongkan semua itu baru manusia yang ngomong, belum Tuhan Yesus yang ngomong ke saya. Jadi saya betul-betul sukacita. Dan besoknya itu adalah keputusan. Itu akan seperti apa, akan gagal, apa akan berhasil, apa dipertahankan. Nah, persoalan saya itu akan bisa diselesaikan atau pasti gagal. Malamnya saya itu sangat-sangat bersukacita. Sampai saya ini pergi ke tetangga akhirnya. Karena saya ini ke tetangga hanya untuk berteman gitu ya, dan seperti apa ya, cari hiburan gitu ya ke tetangga waktu itu. Benar saudara, besoknya saya sudah berpasrah, ya mungkin sudah gagal tidak apa-apa, tapi saya tetap setia pada Tuhan. Tuhan mungkin nanti beri yang lain dah gitu. Ternyata besok tuh saya tidak gagal, saya tidak dipersoalan lagi, tapi persoalan saya itu menjadi selesai. Besok pagi itu. Saya kaget juga kenapa bisa selesai ya persoalan ini. Ternyata saya waktu itu datang kepada teman-teman saya, kok bisa ya masalah saya ini bisa selesai ya. Ternyata ada satu orang yang menolong saya waktu itu, dan orang itu saya pernah mintain untuk minta tolong juga, dan tidak pernah terpikir oleh saya orang itu bisa nolong, wong presiden aja tidak bisa nolong, apalagi orang seperti ini tidak pernah terpikir. Tapi itu orang itu bisa Tuhan pakai untuk nolong saya dan bisa terselesaikan persoalan saya. Jadi sejak saat itu saya melihat bahwa Tuhan ini bisa pakai siapapun juga, jangan presiden. Orang yang paling hina pun dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan perkara kita. Jadi itu yang pernah saya alami sendiri. Jadi betul-betul berserah itu sangat penting. Ya, jadi kita harus berhenti stop.
Kalau kita berserah betul-betul harus stop, berhenti. Berhenti berpikir dengan cara kita, berhenti melihat kenyataan, berhenti mendengar berita-berita dari orang lain itu. Dan kita mulai setelah berhenti baru kita bisa listen untuk mendengar. Setelah kita mendengar, dalam arti mendengar adalah kita tetap taat pada saat kita mendengar, kita tetap ngikutin jalannya, kita tetap percaya, kita tetap mendekat kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan, kita mulai banyak memuji Tuhan, banyak berdoa. Setelah listen itu, apa yang terjadi semuanya itu, baru Tuhan membuka jalan. Yaitu yang disebut go. Baru bisa jalan kita, saudara. Jadi itu yang pernah saya pribadi alami. Tuhan tidak pernah dalam menyelesaikan persoalan itu membuat persoalan itu selesai dan kita ini pada tempat yang sama. Tuhan selalu dalam menyelesaikan masalah, Tuhan selalu mengangkat kita lebih dari sebelumnya. Makanya dalam firman Tuhan dia mengatakan bahwa nantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau. Mengangkat, saudara. Bukan di level yang sama lagi. Setelah saya mengalami persoalan yang begitu berat dan selesai persoalan itu, bukan kembali ke titik yang seperti awal, saudara. Saya bisa naik di atasnya. Itu yang saya tidak terpikirkan waktu itu. Ternyata Tuhan itu kalau sudah menyelesaikan masalah, kita tidak kembali ke tempat semula, kita sudah naik di atasnya. Itulah selalu yang dilakukan Tuhan untuk kita semua. Jadi melalui firman ini, saya sendiri menjadi berkat karena saya mengalami. Jadi nantikan Tuhan. Jadi kita harus stop, berhenti sejenak, baru kita bisa listen, bisa mendengar, baru bisa jalan, go. Baru kita bisa start lagi, semua terselesaikan kembali. Dan yang kita percayain adalah Allah kita yang memang yang tidak mungkin bagi kita lakukan, dia tetap bisa lakukan. Karena di dalam Yesus tidak ada yang namanya jalan buntu, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus itu selalu ada jalan keluar. Bagi manusia semuanya jalan buntu, bagi Tuhan semuanya jalan keluar, saudara. Itu yang luar biasanya Tuhan kita. Seperti yang dikatakan di Yeremia 2 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah kita yang layak untuk kita andalkan. Selalu layak untuk kita andalkan. Dan jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang orang katakan tidak bisa terselesaikan, apabila kita selalu tetap mengandalkan Tuhan, pasti selesai. Karena tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Selalu hanya ada jalan keluar. Manusia yang punya jalan buntu, Tuhan tidak punya jalan buntu, Tuhan hanya punya satu, yaitu jalan keluar. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan malam ini. Saya percaya Bapak-bapak, kita semua pasti punya pengalaman yang begitu banyak juga bersama Tuhan dan bisa sharing juga bersama-sama supaya kita saling dikuatkan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Budi Sentosa. Teman-teman, kita bisa beri reaction dulu. Oke, tadi satu kata yang saya dapat adalah berserah, artinya stop dengan diri kita sendiri ya, Pak Budi ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang memberi pengalaman, ada yang memberi atau mau bertanya atau memberi afirmasi. Silakan teman-teman, kita akan sharing-sharing aja. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya ini Pak Budi Sentosa, karena saya juga memperhatikan. Itu bagi saya begini ya, berserah itu versus berhikmat. Jadi berserah itu kapan kita harus berserah, kapan kita harus berhikmat begitu. Saya kasih contoh Pak ya, misalnya kita di Surabaya ini kedatangan ISIS, masuk ISIS di rumah kita masing-masing,
lalu pisau di leher, dan mereka akan berkata, kamu percaya Yesus atau tidak, begitu. Kalau percaya kamu mati, kalau tidak kamu hidup. Nah, itu kita berserah atau kita harus berhikmat, Pak. Artinya berhikmat itu, ya saya dengan mulut aja bilang tidak, begitu. Nah, seperti apa, Pak, ini? Berhikmat, mungkin teman-teman juga nanti. Gimana? Kalau saya, Pak, tetap berserah, Pak. Kalau berhikmat tapi mengingkari Tuhan, itu bukan berhikmat namanya. Karena mati hidup kita di tangan Tuhan. Mati adalah keuntungan kok, Pak, bagi kita. Oh, jadi gitu. sampai pernah kita arti berhikmat tetapi menyangkal Tuhan, itu bukan berhikmat kok, Pak. Bukan. Bukan berhikmat. Ya, luar biasa. Artinya begini, saya tetap percaya, tapi dengan mulut tok supaya saya hidup, Pak. Dengan saya hidup, saya bisa bersaksi ke bisa keluarga dan lain-lain. Dari mulut orang mengaku loh, Pak. Itu yang ya. Oke. Gimana Pak Alamsyah dari diskusi kita ini? Saya ada berserah ini, ada misalnya 2 kasus di dalam keluarga saya. Kita sering mendoakan untuk Indonesia. Ini persoalan tentang, bukan ya mungkin persoalan korupsi atau persoalan ketidakadilan. Biasalah kayaknya ada di kehakiman. Kakak saya sudah bertahun-tahun, saya rasa mungkin sudah 6-7 tahun, dia membeli rumah. Kemudian persoalannya akhirnya setelah beberapa tahun surat-suratnya beres, tetapi setelah itu persoalan tidak selesai-selesai karena ada orang yang tetap menduduki rumah tersebut dan kakak saya tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun hal ini masuk ke pengadilan. Nah ini pergumulannya antara berserah dan berserah. Karena tidak habis-habisnya di Indonesia, yang satu nanti minta jaksanya harus minta uang, tidak diladeni, kemudian ada kita tetap bertekun, kemudian beberapa hari yang lalu saya tanyakan lagi bagaimana perkembangannya, ya sekarang hakimnya yang minta uang, padahal kakak saya ini uangnya tidak ada dan sudah menghabiskan uangnya, sebenarnya bukan uangnya sendiri. Ini suatu pergumulan yang buat dia, juga buat kami, keluarganya, bertanya-tanya dan dalam hal berserah, antara berserah dan berserah ini, dan dengan tidak mau memakai cara-cara yang tidak benar, seperti tadi dikatakan, apakah dengan menyogok atau dan lain-lain. Dan untuk menyogok juga duitnya juga nggak ada. Mungkin ini salah satu contoh, ada satu contoh lainnya, tapi saya serahkan dulu dengan contoh ini. Ini pergumulan Indonesia, walaupun tidak hanya di Indonesia, di sini pun di Jerman ada kasus demikian. Tapi kelihatannya kasus di pengadilan itu masih di Indonesia sungguh-sungguh masih gelap sekali. Terima kasih Pak Leo. Iya Pak, mungkin ini mirip-mirip dengan kesaksian Pak Budi Sentosa sendiri ya Pak tadi ya. Bagaimana Pak Budi sikapnya? Saya sebetulnya ngalami yang sama mungkin ya. Saya ini tidak bisa terselesaikan Pak sebetulnya. Jadi saya ini kan masih baru belajar kerja waktu itu, udah pengalaman, tidak banyak kenalan ya. Jadi makanya teman-teman saya itu mengatakan, jangankan kamu urus itu, presiden tidak bisa bantu kamu gitu. Presiden katanya tidak bisa bantu saya Pak. Kalau presiden tidak bantu saya, kalau saya mikir gini, kalau presiden aja katanya dia tidak bisa bantu saya, terus untuk apa saya berusaha dengan mengeluarkan banyak tenaga, banyak uang, banyak apa? Presiden aja katanya tidak bisa bantu saya.
Dia mengatakan gitu. Jadi saya betul-betul sudah berserah total deh saya. Apapun yang terjadi saya serahkan ke tangan Tuhan, mau itu bisa dilepaskan dari masalah saya atau tidak, saya betul-betul lepaskan. Sehingga saya betul-betul bersuka cita luar biasa karena saya bisa melepaskan itu. Itu tahun 2000-an kira-kira. Karena saya melepaskan itu sukacitanya luar biasa. Tidak ada beban lagi dalam pikiran saya, yang katanya saya melihat kenyataan juga saya tutup sudah, saya tidak bisa lihat lagi. Kemudian dengar-dengar dari teman-teman saya mengatakan yang negatif semua, saya sudah tidak dengar lagi. Saya hanya berserah total. Tapi saya janji sama Tuhan waktu Tuhan, persoalan saya beres atau tidak beres, aku tetap setia melayani Engkau. Hanya itu saja. Besoknya selesai dan semua orang bingung. Pakai dukun ya kamu ya katanya ngomong gitu. Atau pakai siapa gitu. Padahal tidak pakai siapa-siapa saya. Ya. Karena presiden tidak bisa nolong, siapa lagi yang paling tinggi selain dia. Jadi saya dibantu seorang teman yang tidak terlalu kenal sama saya waktu itu, tidak terlalu kenal juga. Dan saya tidak pernah minta tolong dia, tidak pernah juga. Dan secara kasat mata, tidak mungkin dia bisa nolong saya. Ya. Tapi dia bisa dipakai Tuhan. Makanya yang jadi heran, setelah saya menceritakan dan orang-orang tahu bahwa itu ternyata yang nolong saya, waduh, orang itu diserbu sama orang lain yang masih banyak persoalan. Jadi semua orang mau ngasih duit yang banyak, karena saya tidak ngasih uang 1 sen pun. 1 rupiah aja saya tidak ngasih. Jadi setelah itu dia jadi ngetop, jadi terkenal waktu itu. Semua orang persoalan mau datang ke dia. Dan semua yang ngasih uang ke dia, tidak ada yang selesai persoalannya. Jadi dari sini bisa dilihat, orang yang terendah pun kalau dipakai Tuhan akan luar biasa untuk menolong kita. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, tidak ada apa-apanya orang itu. Malah hilang semua uangnya teman-teman kita. Pakai dia. Itu yang saya alami secara pribadi. Iya. Oke, makasih Pak Budi. Mungkin Pak Alex mungkin punya pengalaman juga untuk bisa berserah Pak Alex untuk menjawab Pak Alamsyah ini. Bukan memaklumi ya Pak Alex ya, bukan memaklumi loh, berserah maksudnya. Jangan dimaklumi kasusnya tadi. Ada yang menarik tadi Pak Budi untuk saya sampaikan tuh, bahwa pada waktu berserah itu damai sejahteranya itu ada gitu loh. Saya percaya jadi siap hilang gitu loh. Hilang pun tetap damai sejahtera, dapatkan juga damai sejahtera gitu loh. Nah, itu yang mungkin menjadi satu barometer untuk kita gitu. Kalau dalam persoalan kalau kita bilang berserah gitu, ada damai sejahtera enggak lah. Tadi Pak Budi ngasih kuncinya itu. Saya kira itu semua persoalan ya. Semua persoalan pasti kita berdoa lah. Apapun itu berdoa. Pada waktu Pak Budi ngomong, ditolong aku setia, tidak ditolong pun aku tetap setia. Padahal Pak Budi tahu pasti Tuhan bisa menolong. Selesai atau tidak selesai tetap setia, ada damai sejahtera. Ya itu sebetulnya kuncinya ternyata apa itu bisa lepas merdeka itu Pak Budi. Ciamik Pak Budi ini. Seperti itu. Persoalannya Pak Alamsyah nih, waduh, tidak berani komentar saya. Sampai di tengah acara Bapak on the radio. Ya. Mungkin saya sahabat Pak Bambang Hermanto. Pak Bambang, mungkin juga bisa punya case berserah Pak dalam kehidupan sekulernya. Ya, saya ada kesaksian sebenarnya hari ini. Kami ini di hotel kami kedatangan Anies Baswedan, kemudian Menteri Menko Kesra Muhajir, dan ada Wakil Gubernur Pak Dardak dan sebagainya. Hotel kami ini kan baru.
baru sebenarnya belum launching, belum dibuka. Tapi puji Tuhan, kita ini sampai tanggal 31 nanti itu sudah penuh. Sampai akhir bulan lah, 30 atau 31 itu kita full book. Ya, banyak yang booking. Padahal kami belum buka, sebenarnya juga belum siap. Nah, tadi malam tiba-tiba internet itu mati total. Setelah dilacak, ternyata kena begonya ini dari Pemkot. Jadi putus. Nah, semalam itu panitia sudah komplain hebat. Kita kalau nggak ada internet, kita nomor 1 sudah dituntut kerugian. Yang nomor 2 itu saya pagi tadi itu sudah mempersiapkan mau memindahkan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kami ini bintang 4 akan kita pindahkan ke bintang 5. Pasti itu double harganya. Dan ini kita sudah habis, kita sudah malu dan sebagainya. Nah, dari tadi malam setelah dibego itu kita tidak tahu kita akhirnya ya sebenarnya kita ini ngomong berserah, tapi tidak sepenuhnya berserah sebenarnya. Karena nyaris sampai doa aja tidak bisa, sudah bingung. Sudah tidak bisa doa, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, sudah bingung sudah kita ini. Ya. Kita merenung, berhenti doa, tapi sampai terkadang doa itu berhenti di tengah jalan. Saking tekanan itu luar biasa. Karena sudah pasti dituntut. Ya. Tadi malam itu jam 2 pagi kita monitor terus. Kita kan juga nuntut yang provider internetnya ini. Kalau kamu tidak dipasang, ini beban untuk klaim dari pemerintah ini juga akan kita serahkan dia. Terus kita juga malu dan sebagainya. Jadi dia juga berusaha. Keras. Saya sampai jam 2 juga belum tidur. Tahu sendiri kalau saya jam 3, setengah 4 itu sudah kirim renungan. Itu sebenarnya setengah saya juga menghibur diri saya. Ya, saya doa. Sekalipun saya di dalam roh itu kebingungan, tetapi ini roh ini terus berdoa terus. Ya, kalau ngomong berserah sebenarnya saya tidak terlalu hebat iman saya kalau ngomong saya ini berserah. Setengahnya sebenarnya saya ketakutan. Ya, tetapi puji Tuhan jam 5 pagi itu yang terputus oleh bego Pemkot itu sudah bisa disambung. Padahal jam 6 rencananya panitia sendiri juga minta dipindahkan ke hotel lain. Tetapi begitu jam 5 selesai, panitia juga bersorak-sorai, kita juga bersorak-sorai. Itu semua pertolongan Tuhan menurut saya. Ya, tidak ada yang lain. Karena itu sudah fatal sekali. Menurut saya itu pertolongan Tuhan yang hebat. Kalau dikatakan itu berserah, iman saya sebenarnya tidak sebesar itu. Ya, tapi saya mengucap syukur semua karena pertolongan Tuhan akhirnya berjalan dengan lancar. Ini juga sampai sore ini masih tetap tinggal, besok siang baru check out mereka. Itu mungkin yang bisa saya saksikan semua untuk kemuliaan Tuhan.
Amin, luar biasa. Mungkin kasusnya Pak Bambang ini karena tiap pagi Pak Bambang mengirimkan firman Tuhan. Jadi itu harus dipakai Ya. sendiri ke Pak Bambang ya. Betul sekali. Saya Betul ya. pakai Haleluya. sendiri. Saya Ya, pakai ya. sendiri itu, Pak. Oke. Ya. Oke. Mungkin Pak Indra mau mengkonfirmasi. Ya, apa yang dibicarakan oleh Pak Budi Sentosa ini luar biasa. Yes. Luar biasa. Ini karena juga merupakan kesaksian hidupnya dan benar-benar suatu substansial bagi kita semua. Ya inilah sebetulnya apa itu perilaku kita sebagai ciptaannya yang taat kepada Sang Pencipta. Dan khususnya untuk umat Kristiani telah diberikan suatu firman-Nya, yaitu Roma 12 ayat 12, seperti yang menjadi pegangan Pak Budi tadi. Luar biasa, betul-betul saya merasakan ya inilah yang harus kita jalani. Dan kebetulan sekali kasusnya Pak Budi tahun 2020 itu menjadi kasus tahun 2000, itu yang saya alami tahun 2020 saat ini sampai sekarang. Saya pernah memberi sedikit kesaksian ya sebentar waktu itu di forum ini juga, bahwa saya ini kondisinya mendapat masalah ibarat jatuh dari lantai 10 ke lantai 3. Ya. Gak bisa apa-apa. Ya. Situasinya sudah nasional sekali. Gak bisa apa-apa. Bahkan presiden pun seperti yang diutarakan Pak Budi tadi, juga hanya diharapkan memangnya untuk menolong, tetapi tidak pernah memberikan optimisme. Roma 12 ayat 12 yang diutarakan Pak Budi tadi menjadi lebih terasa dalam saya. Orang yang sudah tidak punya pengharapan karena punya masalah, mau apa lagi? Kalau dia tidak mempunyai, tidak memegang alat ini, tidak memegang jurus ini, akan selalu bersusah. Tapi di dalam jurus ini justru bersukacitalah. Bentar ya, saya ubah screen saya. Ya. Kita tidak bisa apa-apa, sudah tidak ada pengharapan. Oh, maaf, sudah tidak ada penyelesaian. Jadi yang ada hanya pengharapan. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan itu. Kemudian masalah kita berharap ini akan terselesaikan. Jadi saya bisa lagi naik ke lantai 10. Saya berharap itu dalam kondisi yang sulit sekali. Nah, saya seperti yang diutarakan tadi, bersukacitalah dan bersabarlah karena sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau kita tidak bersukacita kemudian tidak sabar, kita akan mau apa lagi yang menjadi gila nanti. Nah, kemudian juga yang Roma 12:12 mengutarakan tekunlah dalam berdoa. Kelihatannya ini yang saya Roma 12:12 ini menjadi jurus saya mengatasi masalah saya yang benar-benar saya aplikasikan. Makanya Bapak Ibu kalau melihat saya kelihatannya gak susah. Ya, gak ada masalah orang melihat, wah Pak Indra
nggak gembira ini. Ya, saya memangnya, Bapak-bapak, walaupun saya jatuh dari lantai 10 ke lantai 3, saya seperti yang Pak Budi utarakan tadi, nggak saya pikiri. Nggak saya pikiri. Saya jalani aja, bahkan kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Ya karena mungkin juga komunitas ini juga membantu. Ya, jadi saya punya aktivitas. Ya, tapi luar biasa, Roma 12 ayat 12 ini jurus pamungkas kita dalam menghadapi masalah. Atau kita menjadi fatal. Demikian yang saya bisa dapatkan inspirasi dan benar-benar menguatkan apa yang diutarakan oleh Pak Budi dan ditestimonikan oleh Pak Budi Sentosa pada malam hari ini. Terima kasih Pak Budi. Ya. Nah, terima kasih Pak Indra. Kita teman-teman dapat satu poin lagi nih dari Pak Indra, bahwa berserah itu juga harus punya firman Tuhan ya di dalam hidup kita. Kalau punya firman Tuhan itu menimbulkan kekuatan yang baru begitu. Oke, mungkin kita masih punya waktu 10 menit lagi teman-teman. Mohon sebentar Pak Lehu, saya tambah sedikit, ada yang lupa. Ya, tapi Pak, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan dalam berserahnya saya tersebut, karena ini proses masih lama. Saya tetap berusaha menyelesaikannya, tapi juga tidak menjadi emosi sekali. Jadi lebih tenang dengan memegang ayat tersebut. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Mungkin yang lain, ada lagi teman-teman? Kelihatannya kita banyak dikuatkan ya, bukan hanya dari Pak Budi Sentosa, tapi kita saling menguatkan. Teman, Pak Kwang, gimana Pak Kwang? Ya. Siap. Kalau saya begini Pak Leho. Ya. Ya, silakan Pak. Kita dapat mendapatkan hal demikian ini pastilah ya, secara mimik raut muka pasti berubah ya. Misalnya ya, kita ditipu orang gitu kan. Bagaimana solusinya? Mungkin bisa saja mimik raut wajah kita berubah, tapi nggak bisa lama gitu ya. Kita harus cepat sadar, oh iya ya, hidup ini hanya sementara, ini titipan Tuhan gitu. Kalau saya begitu, saya juga pernah mengalami hal yang cukup ekstrim juga gitu kan. Waktu usaha saya dulu, saya percayakan sama orang, namanya juga apotik, dipegangkan karyawan, habis ratusan juta. Sekejap saya melihat, wah ini percuma, apa yang saya kumpulkan hilang dalam sekejap. Tapi kalau saya kembali cepat berpikir, oh ini titipan Tuhan, itu kembali Tuhan mengembalikannya berlipat-lipat gitu ya. Saya merasakan sendiri. Semenjak dari situ saya berpikir ternyata segala sesuatunya itu tidak abadi. Jadi kalau menurut saya kayak misalnya kayak siapa Pak Alamsyah gitu ya. Kalau sedikit ya mungkin bisa menjawab Pak ya. Kalau kayak Pak Alamsyah, saya hanya berpikir begini, mungkin ada rencana Tuhan dari balik ini semuanya, sehingga keluarga atau dalam keadaan orang kan bisa saja ya sampai dihabis, dia tuh sampai habis, sampai kosong, dijatuhkan sampai serendah-rendahnya gitu ya. Tapi kalau ini saya kira keluarganya Pak Alamsyah kan tidak sampai jatuh serendah mungkin gitu ya, tidak sampai begitu-gitu amat walaupun katanya dalam keadaan uang pas-pasan, tapi saya yakin dan percaya di balik itu pasti ada rencana Tuhan yang dititipkan melalui kasus ini gitu. Saya kira pasti ada jawabannya. Saya setuju. Tadi Pak Budi saya waktu ngomong gitu saya bilang wah. Saya artinya salut ya. Saya bilang di sini banyak sekali dari pernyataan Pak Budi daging semua ya. Artinya yang kita alami pastilah pernah mungkin masalah kecil, mungkinnya anak mau masuk sekolah, kita berserah, kepingin di sekolah yang favorit gitu kan. Ternyata tidak keterima. Tapi kalau kita berkata-kata, kalau kita bilang berserah, Tuhan memberikan kita jawaban yang terbaik gitu.
Saya juga pernah mengharapkan satu hal dari satu klien saya gitu kan. Saya berharap ke orang itu. Ternyata Tuhan kenapa enggak ngasih saya orang itu? Padahal orang itu menjawab daripada masalah saya, misalnya masalah keuangan saya saat itu. Tetapi saat itu Tuhan enggak ngasih beliau, tapi justru Tuhan ngasih saya sempat istilahnya pending dari beliau, tetapi Tuhan malah memberikan saya yang lebih besar dari orang itu, dan orang itu ternyata ujung-ujungnya meninggal. Kalau seandainya saya melalui orang itu, pasti dia nggak bisa bayar atas pekerjaan saya itu, gitu loh. Ya seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Kwang. Ini ada tambahan lagi. Bahwa berserah itu tidak perlu diaboti. Oke, ini saya lihat Pak Heru ini. Kan Pak Kwang tadi bilang bisa dilihat dari muka itu. Tapi Pak Heru ada masalah, tidak ada masalah, face-nya tetap sukacita. Nah, coba rahasianya Pak Heru. Iya. Kamsia. Ini kita akan saling menguatkan ya. Saya pernah ini dulu pernah beli gili trawangan kongsi sama teman. Tapi tidak lama itu kemudian teman saya ini kan ternyata tanah itu 2 hektar. Dia sudah jual 1 hektar, saya 5.000, dia 5.000. Dia mau jual 1 hektar, jangan, nanti 5.000 aja, biar nanti kalau ini tanah ini naik. Benar saudara, dari yang sekarang itu kira-kira ya mungkin Satyo mungkin semeternya gitu ya. Tapi kan enggak taunya nama itu dinamakan satu teman di Jakarta, 2 hektar itu. Waduh, saya kan enggak pegang surat apa-apa, saya ini percaya sama teman gitu loh. Nah, kemudian kan enggak berapa lama ini kita pernah mau bangun hotel di sana sama Pak Alex, sudah diukuri, Pak Congking, Pak Alex sudah mengukuri, didoakan. Teman itu meninggal saudara. Yang Terus saya datangi di Jakarta. Pak ini temannya teman saya ini, dia bilang loh, kamu urusan sama keluarganya itu aja. Kata yang meninggal itu teman saya itu. Waduh, saya dengar gitu kelihatannya enggak apa-apa loh. Tapi kita itu kosong. Ternyata itu sampai di pesawat ya saudara. Kepala saya itu pusing saudara. Waduh, saya mikir, waduh, aku mau di pesawat. Ini kira-kira bisa dijemput ambulan aku ini. Stroke gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita nyerah lebih dari uang, nyerahnya pada Tuhan. Terus saya ingat, pada waktu tadi berangkat pagi-pagi ya. Saya itu di samping saya itu ada istrinya dokter. Istrinya dokter di Menur itu dokter mata, dan bapaknya itu direkturnya PGN. Terus dia tanya, sama-sama ngomong-ngomong, Pak mau kemana? Saya ini janjian di Panglima Polim, Pak, di Fatmawati itu gedung apa gitu loh. Loh Pak, gedung PGN itu di sebelahnya Bapak. Bapak mau satu sama saya, satu taksi. Mau. Kalau saya bayari, saya bilang gitu. Kalau saya yang bayar loh, saya mau. Nah, akhirnya dia yang nonton. Padahal saya pernah diputer-puter taksi itu sampai jam-jaman. Dengan ibu itu cuma mungkin setengah jam, 20 menit sudah nyampe gitu loh. Padahal itu jauh sekali tuh. Nah, sampai di sana itu karena banyak waktu, karena terlalu pagi saya datang, saya ke Starbucks, disapa Mbak temen gitu loh. Loh, Om, kok ada di sini yang di LVL gitu. Wah, terus saya waduh jangan nyampein teman-teman ya, nanti kita apa itu. Nah, itu saudara saya diingatkan pada waktu di pesawat. Iya yo, masa kebetulan yo. Pada waktu itu saya disampaikan sebelah itu dokter, istrinya dokter, terus sama saya disapa. Itu kan Tuhan yang menyapa saya gitu loh. Loh, kalau Tuhan yang menyapa saya, loh masih dimakan uang, ya toh 25M mungkin gotiau ya toh. Itu tidak ada artinya kalau Tuhan beserta sama saya. Wah, begitu itu kepala pusing itu bisa hilang saudara. Terus saya bisa senyum. Kamsia Tuhan, tak berkati orangnya saudara. Tak berkati. Waduh, itu urusan tidak beres saudara. Tapi saya sudah selamat dari stroke. Waduh, tidur itu yang nyenyak saudara. Itulah saudara, berkatnya Tuhan itu. Terus 5 hari yang lalu ya, saya sapa orangnya itu, saya datangi, oke, orangnya oke saudara, dia nggak niat ngejak gitu loh. Waduh, puji Tuhan ya saudara ya. Saya ingat firmannya Dr. Hendro itu. Dr. Hendro mungkin masih ingat, dia ngomong gini, akhir daripada masalah itu lebih baik daripada
akhir dari masalah lebih dari permulaan itu Dokter Hendro. Kalau nggak salah dia saksi perkara itu apa itu depositonya yang dulu di HSBC yang dia satu mobil dengan saya. Waduh Pak, ini deposito cair, nyonya aku kena kanker. Wis rasane gak ono rasane iki jadi. Lek ditukar aku meneh nyonya aku ae sing waras. Jadi timbang deposito itu. Pak Dokter Hendro itu pernah di samping saya. Ya dia ngomong gitu. Jadi saya itu diberi kekuatan oleh firman-Nya. Akhir dari masalah itu lebih baik daripada permulaan. Itu yang menguatkan saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Leo. Ya, luar biasa benar kan teman-teman saya ngomong. Nah, jadi teman-teman kita akan bodoh sekali kalau kita hilang di bawah 20 M, kita susah ya. Karena yang 25 M aja masih guyu-guyu gitu. Nah, timbangannya Pak Kakak itu kena 18 M sampai bencok. Itu makan di ruko Jakarta buat ngurus itu rantai di depannya ruko ndak kelihatan. Waduh, kesandung benjol Pak sama aspal. Waduh, ya kemakannya 18 M Pak. Ya lumayan gede. Oke. Sekarang saya mau melepaskan beban saya Pak Heru. Oke. Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin Pak Santoso. Bagaimana Pak? Kalau Pak Santoso mungkin kesaksian tidak mau berserah Pak. Coba. Ngotot kalau Pak Santoso, ayo Pak Santoso. Nah, ya cocok tidak mau berserah kalau dia. Ya, malam ini kembali saya diingatkan makna berserah. Terima kasih Pak Budi. Jadi saya di-remind dengan masa lalu saya, di mana saya memulai karir pada waktu usia saya masih 26-27 tahun. Tapi dimulai sebetulnya saya umur 19 saya sudah bekerja, tapi 26-27 saya dipasrai dengan satu proyek-proyek yang pada waktu itu cukup besar. Karena nilainya besar dan buat saya itu sangat besar. Dari sini saya belajar satu hal. Ternyata untuk berserah itu karena pada waktu itu saya belum punya pengalaman apa-apa. Jadi isinya hanya ketakutan bagaimana memutarkan dan betul-betul berserah. Nggak berserah apa, nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi dari sana, proyek-proyek yang saya pegang, dari satu proyek lain, dan itu semua berhasil dengan satu strategi-strategi yang tidak pernah saya pikirkan, karena Tuhan yang mengatur. Saya percaya, dengan berjalannya waktu, karena banyak proyek-proyek yang saya pegang, dan hampir semua proyek yang saya pegang itu berhasil, ini mulai, wah saya mampu berarti. Pada waktu kita merasa mampu, pada waktu itu Tuhan bilang silahkan kamu berjalan. Malam ini Tuhan ingatkan melalui hambanya Pak Budi, kalau kamu mampu, maka kamu yang bekerja. Tapi kalau kamu dengan hati tidak mampu, maka Tuhan yang bekerja. Itulah makna berserah yang saya terima malam hari ini. Terima kasih untuk remind-nya. Haleluya. Pak Santoso, sangat memberkati. Mungkin teman kalau kita mau satu-satu ini panjang sekali ya. Kita akhiri tidak akan habis ini. Ini belum kita dengarkan Pak Andreas, belum kita dengarkan Pak Robert Ongko ini pada saat dia berserah ya buat Bu Else. Bagaimana kita perlu dengarkan mestinya. Tapi mungkin tidak akan habis ya. Tapi ini kita akan akhiri aja, mungkin bisa ditutup oleh Pak Bernard. Ya. Karena waktu. Ya, malam ini kita sungguh dikuatkan dan menjadi berkat untuk kita semua sehingga roh kita ini bisa kembali dikuatkan. Jadi ternyata kalau kita kembali dalam Mazmur 37, kuncinya itu kalau Tuhan yang bertindak, dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-5, saya baca tengahnya dulu aja. Dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan yang bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ini yang memang yang akhirnya yang kita sangat-sangat mengharapkan itu adalah kalau Tuhan yang bertindak, begitu. Itu akan membuat segala sesuatunya itu selesai dengan cara seperti tadi Pak Budi yang sudah saksikan itu. Tapi kuncinya adalah seperti pembahasan kita pada malam hari ini, katakan
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak memunculkan kebenaranmu seperti Tuhan dan hakmu seperti siang. Jadi mutlak yang kita fokuskan saat ini supaya Tuhan itu yang bertindak memunculkan kebenaran kita, itu kita harus berserah dan percaya kepada Dia. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini kata-katanya cuma satu, yaitu apa? Trust. Berserah itu artinya menyerah, surrender kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Tandanya seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi, Pak Alex, itu merupakan suatu kuncinya yang malam hari ini yang kita hanya itu saja, yaitu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan kepikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-6. Itu kuncinya. Kalau akal kita mengatakan tidak mungkin, akal kita mengatakan ini sulit, akal kita mengatakan kita akan stres, tapi alami, saudara. Dan ini memang masing-masing kita ini belajarnya tiap hari, saudara. Yaitu supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita pikirkan, itu turun atas kita. Dan itu tandanya bahwa kita tuh menyerah dan percaya. Trust tadi itu, ya. Jadi itu sudah tandanya yang tidak ada yang lain itu. Nah, ini yang kita mesti kejar, sehingga dengan demikian melalui hidup yang kudus tadi kata oleh Pak Budi, mencari wajah Tuhan dalam doa, selalu bertanya-tanya hikmat Tuhan dan firman Tuhan yang akan memberikan kita rema, seperti Roma 12 ayat 12 tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, mitrio. Bersukacita dalam pengharapan, punya pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini akan membuat kita ini belajar, saudara, akan mengalami damai sejahteranya setiap saat, terutama di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Alami. Sebab Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Jangan gelisah. Jangan gentar hati. Ayo kejar damai sejahtera ini. Sebagai tanda kehadiran Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita menyerah dan percaya. Dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara. Saya ingin supaya kita transfer damai sejahtera Allah ini. Mungkin saudara-saudara menghadapi sesuatu yang berat pada saat ini. Mungkin kita semua mengalami persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat kita tuh jenuh. Membuat kita kadang-kadang cemas. Kadang-kadang kita tuh takut. Tetapi ketika ada damai sejahtera, itu rasanya itu ada satu plong bebas. Masalahnya belum selesai. Tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Alami ini. Ini bukan teori, saudara. Tapi harus mengalami dan kita harus belajar. Hidup dalam kebenaran kekudusan itu akan membantu sekali. Sehingga kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan itu. Dengan mencari guidance daripada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di hidup saya. Haleluya, 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 haleluya,
Bapa di sorga, kami serahkan segala beban-beban kami pada malam hari ini. Dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Budi, apapun yang kami alami, kami mau tetap cinta Engkau, Tuhan Yesus. Kami tetap mau mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Dengan komitmen ini kami percaya, saat ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan kepikiran kami. Terima saudara, damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, tapi damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan Yesus. Yohanes 14:7, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Terima saudara, apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Katakan pada diri kita, aku tidak gelisah, aku tidak gentar, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan kepikiranku. Damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih itu damai sejahtera-Mu dalam segala keadaan, sehingga ada jalan keluar. Kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Kami bertekun di dalam doa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal, selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita. Dan yang sudah diberkati dan percaya, kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.